Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, ya, dan melanjutkan materi tentang hak asasi manusia. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu hak, apa itu asasi, dan apa itu manusia. Ya, sekarang kita melanjutkan materi tentang HAM, hak asasi manusia, ya. Oleh Profesor Miriam Budiarjo, Profesor Miriam Budiarjo ini sekitar 2 tahun lalu kalau tidak salah itu sudah meninggal dunia, gitu. Jadi beliau ini salah seorang pakar di bidang politik, ya. Banyak bukunya sudah beredar. Menurut Profesor Miriam Budiarjo mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau ada yang tanyakan apa itu HAM, gitu. HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia, siapapun manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya. Siapapun yang diperolehnya sejak dia lahir, gitu saja, dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat atau bersosialisasi masyarakat. Jadi di sini dikatakan bahwa HAM itu bisa secara individual berlaku maupun secara sosial, gitu ya, pada saat kita menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, gitu. Pada saat kita menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, kita dianggap sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat. Hak kita itu banyak, gitu. Hak mendapatkan ketentraman, hak mendapatkan keamanan, kenyamanan, gitu ya. Meskipun kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia itu hak untuk minum, hak untuk makan, ya, hak untuk penghidupan yang layak, gitu ya. Hak untuk tidak dibunuh, gitu. Banyak yang memperdebatkan tentang masalah hukuman mati. Di negara kita berlaku namanya hukuman mati. Ada hukuman seumur hidup, ada hukuman mati. Ada yang mengatakan bahwa hukuman seumur hidup itu adalah ada 2 versi. Ada yang mengatakan hukuman berdasarkan usianya. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan jahat itu pada usia 20 tahun, maka dia dipenjara berdasarkan usianya, gitu. Tetapi oleh pakar hukum mengatakan bahwa tidak, seumur hidup ya selama-lamanya, gitu, sampai dia meninggal dalam penjara, gitu, ya. Itu yang diklarifikasi oleh para pakar hukum, gitu ya, bahwa seumur hidup itu artinya selama-lamanya sampai dia meninggal. Sedangkan hukuman mati ya hukuman yang dimana ada waktunya untuk dibunuh, gitu, dan itu legal oleh negara, gitu. Menjadi perdebatan dalam dunia HAM, gitu, bahwa kenapa negara mengambil nyawa seseorang, gitu. Apa hak negara mengambil hak dari manusia itu sendiri, dalam artian adalah hidup itu sendiri, nafas. Karena negara tidak pernah memberikan hak itu sendiri, HAM itu sendiri. Tuhanlah yang memberikan nyawa dan mencabut nyawa itu sendiri. Negara tidak boleh mengambil nyawa manusia, gitu. Itu dalam versi yang pertama. Versi yang kedua, boleh, gitu, boleh kita bunuh selagi dia melakukan sebuah kejahatan extraordinary crime, gitu. Kejahatan yang luar biasa, gitu. Misalnya dia sudah membunuh ratusan orang, dia sudah menjadi bandar narkoba yang bisa merugikan negara, anak muda, gitu, ya. Boleh, daripada dia hanya di penjara kemudian dia mengendalikan narkoba di dalam penjara, sama saja juga, lebih dibunuh saja. Atau seorang terorisme, gitu, yang sudah membunuh manusia ratusan orang, ya, puluhan orang yang tidak berdosa,
Ini kalau di penjara ini doktrinnya ini menyebar sama tawanan-tawanan yang lainnya, sama tahanan-tahanan yang lainnya. Dia masuk dalam penjara, kemudian dia berdakwah, dia menyebarkan paham-paham tentang takfiri, tentang mengkafir-kafirkan dan boleh membunuh orang kafir. Itu bisa menjadi doktrin yang sangat dahsyat sekali gitu. Dia di penjara tetapi pemikirannya tidak di penjara gitu. Maka oleh pihak yang lain bahwa boleh dibunuh karena itu berbahaya, cara berpikir dia itu berbahaya. Maka hal seperti itu menjadi perdebatan dalam dunia akademik gitu. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh karena itu negara tidak pernah memberikan nyawa kepada manusia, dan negara tidak boleh mencabut nyawa manusia sendiri. Hanya Tuhan yang memberikan dan mencabut nyawa sendiri. Artinya negara tidak dalam posisi disengaja gitu. Siapapun tidak boleh dalam posisi sengaja membunuh orang lain. Itu orang-orang yang sangat konservasi tentang HAM itu sendiri. Tapi ada orang yang cukup demokrasi ya, mengambil jalan tengahnya, boleh gitu ya, boleh, selagi kejahatannya itu sangat besar sekali dampaknya. Kalau hanya curi-curi ayam saja ya, hanya curi sendal saja, ngapain kita mau bunuh mereka gitu. Ya, kita penjarakan, kita bina, jangan sampai dia menjadi orang yang sadar gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu menjadi perdebatan dalam dunia akademik. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan dia bangsa mana, rasnya dari mana, agamanya apa. Jadi ibaratnya seorang bayi yang dilahirkan di dunia, dia tidak membawa agama. Betul tidak? Dia membawa agama. Pada saat dilahirkan, dia tidak membawa agama. Pada saat dia dilahirkan, dia tidak mengatakan bahwa saya ini rasnya dari mana gitu. Dia hanya mengatakan bahwa saya ini adalah manusia yang harus dijaga gitu. Bahwa kedua orang tuanya lah yang mengatakan, oh ini keturunannya orang Buton, ini keturunannya orang Melayu, ini keturunannya orang Afrika, ini Arab gitu. Lingkungannya lah yang menamakan itu gitu. Tetapi si bayi ini tidak pernah mengklaim dirinya bahwa saya ini agama Islam, saya ini agama Buddha, saya ini dari ini. Tidak pernah mengklaim itu. Yang mengklaim itu adalah orang-orang yang ada sekitarnya, kemudian memberikan dia satu label gitu ya. Tapi pada dasarnya manusia dilahirkan itu seperti air susu gitu. Putih gitu ya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia abu-abu, hitam, merah, kurang lebih begitu ya. Jadi manusia dilahirkan ya, ada yang jenis kelamin perempuan dan laki-laki, tetapi mempunyai hak yang sama ya. Dia mau makan, minum, dia mempunyai hak yaitu hidup. Dia juga mempunyai hak untuk dilindungi, tidak mengenal laki-laki perempuan. Itulah yang disebut dengan hak dasar dari manusia sendiri. Ya. Karena itu bersifat asasi atau dasar dan universal. Orang negro juga seperti itu, orang Amerika juga sama diperlakukan seperti itu. Mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk makan, minum, penghidupan yang layak. Ya. Maka tidak mengenal suku, agama, ya. Mereka harus diperlakukan sama. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Ya. Setiap manusia punya cita-cita, dan setiap manusia punya bakat. Kadang-kala kalau kita bertanya sama anak-anak, apa cita-citamu gitu,
mau jadi pilot, mau jadi tentara, mau jadi apalagi presiden, mau jadi dokter gitu kan. Rata-rata gitu ya anak-anak ya. Oke. Tidak ada anak-anak yang mau jadi petani gitu. Ada ya? Mungkin ada tapi hanya sekian persen saja. Tapi kebanyakan itu jawabannya mau jadi presiden ya. Anak-anak SD gitu, mau jadi presiden, dokter, mau jadi tentara, mau jadi pilot gitu. Secara umum itu jawaban secara umum karena dia mungkin sudah mendapatkan doktrin dari luar gitu. Kalau jadi dokter begini, kalau jadi pilot bisa terbang gitu. Siapa yang kasih nyala ini pesawat, siapa yang kasih terbang pesawat, itu pilot. Bagusnya kalau kita jadi pilot ya gitu. Sudah terbayang, dia mendapatkan doktrin dari luar gitu. Dan dia punya bakat. Ini bakat ini menjadi perdebatan juga sih. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang itu punya bakat. Ada yang bakat bisa dilihat langsung, ada bakat yang terpendam gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak, setiap orang itu memang sudah punya bakat yang sama. Mempunyai bakat yang sama. Misalnya begini, Anda siapa sini yang pintar ini memasak gitu? Pintar masak? Laki-laki pintar masak? Yang laki-laki belakang pintar masak tidak? Masak mie? Masak air ini biar anak kecil itu bisa masak air itu ya, masak nasi, masak sayur, masak ikan ya. Yang dasar-dasar bisa tidak? Bisa. Senang tidak? Senang. Apa yang disenangi? Ini apa yang kita senangi? Secara umum ya, secara umum. Kalau misalnya masakan enak, baru pasti rasa senang. Ya, secara umum, bukan masakan. Apa yang kita senangi dalam hidup ini? Apa yang kita senangi? Iya. Apa yang kita senangi dalam memasak? Bukan dalam hidup. Yang menurut Anda itu adalah bakat. Masak, oh ya, oke. Laki-lakinya satu orang yang wakili. Ini yang baju hitam. Apa yang paling kita senangi? Entah itu olahraga ataupun fashion atau koki. Mungkin membersihkan. Apa? Membersihkan. Apa? Membersihkan. Hobi. Hobi membersihkan. Oh iya. Kalau olahraga? Olahraga ya jarang. Jarang. Kesenian? Ya. Tidak ada. Game? Apa lagi Pak? Tidak juga. Membaca? Tidak. Yang lain-lain selain membersihkan apa? Tidur. Hobi tidur gitu. Ya, oke lah. Ada yang mengatakan bahwa saya sukanya main badminton gitu. Saya sukanya main futsal gitu. Saya sukanya main traveling ya, traveling jalan-jalan gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah itu bakat? Apakah itu bakat? Cepat dijawab. Apakah sesuatu yang kita senangi itu adalah bakat? Bukan. Ya. Apa alasannya? Karena kalau bakat itu menunjukkan satu tempat. Menunjukkan satu tempat. Ya. Apa itu? Contohnya ada seseorang yang katakan jemput saya di dua tempat. Tempat itu adalah satu tempat. Tempatnya itu dua tempat itu bagus. Karena dalam KBBI itu ada bakat itu tempat. Bakat itu apa definisinya? Kalau di KBBI itu tempat.
tempat. Yang lain, Enak timbang ada sama apa definisi bakat itu? Kelebihan, kemampuan, potensi. potensi. Oke, oke. Ada tempat itu. Jualan. Mungkin salah lihat mungkin itu. Tidak. Coba periksa dulu, mungkin KBBI-nya mungkin salah. Oke. Jadi bakat itu adalah kemampuan, potensi, ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau saya bertanya bahwa apakah pada saat saya menyenangi badminton, sepak bola, apakah itu bakat atau tidak? Itu bakat. Karena kita mampu di situ, kita senang di situ, ya. Orang bilang passion, ya, sesuatu yang kita senangi, yang kita geluti, ya. Misalnya kita suka main bola, pengennya setiap hari main bola, gitu ya. Kita suka main game, gitu, pengennya setiap hari kalau bisa satu hari itu 16 jam atau 24 jam kita main game, gitu. Ya. Itu bakat, gitu. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah sesuatu yang kita senangi itu bakat? Sesuatu yang kita tidak senangi. Misalnya kalau saya tanya, Jamin, senang main bulu tangkis? Tidak senang? Senang. Apa yang kita tidak senangi? Senang. Apa? Senang. Yang kita tidak senangi apa? Aktivitas yang kita tidak senangi apa? Main bola. Kurang minat lah. Kurang minat. Main apa? Cepat loadingnya gitu. Kayak tidak kerja. Hah? Kayak tidak kerja. Oh, sesuatu. Oh ya, nganggur ya. Nganggur adalah sesuatu hal yang saya tidak senangi. Apakah itu bakat? Bukan. Karena itu kemauan kan? Mau atau tidak mau kan? Tetapi yang saya maksudkan ini adalah aktivitas yang menunjukkan bahwa kita bisa melakukannya gitu. Ya. Misalnya saya ambil contoh badminton tadi. Ada yang tidak suka badminton. Kemudian saya bertanya, apakah Anda tidak suka badminton? Tidak, Pak. Apakah itu bakat? Bukan bakat, Pak. Bakat itu sesuatu yang saya senangi, Pak, gitu ya. Oleh sebagian orang, ya, mengatakan bahwa itu bakat. Kadang-kala bakat itu sesuatu yang kita tidak sadari, tetapi itu bakat. Namanya bakat tersembunyi, orang bilang. Misalnya dia tidak pernah bernyanyi atau jarang sekali bernyanyi, padahal sekali bernyanyi bagus suaranya, dan dia tidak sadar gitu. Dinilai oleh orang lain, bagus sekali suara, misalnya ya. Ini bakat tersembunyi gitu, sesuatu yang kita tidak sadari, tetapi kita mempunyai kemampuan di situ. Gitu. Jadi sesuatu yang kita senangi itu adalah bakat, dan sesuatu yang kita tidak senangi belum tentu itu bukan bakat. Gitu. Karena ada, misalnya begini, saya ambil contoh lagi. Apakah Anda suka berdagang? Ya, ada yang suka dan tidak kan, gitu. Kemudian saya bertanya, apakah pada saat Anda tidak menyukai aktivitas berdagang itu, apakah itu bakat? Bukan, Pak. Nah, belum tentu. Karena kalau Anda suka, misalnya kalau Anda dikasih tugas sama orang tua atau mungkin kerja di tempat itu, ya, misalnya di tempat penjual voucher misalnya, ya, penjual pulsa misalnya. Kemudian Anda mendapatkan keuntungan yang lumayan lah, bagus, ya, untuk kehidupan sehari-hari, bayar SPP, bayar kehidupan sehari-hari, lebih dari cukup pendapatannya. Di situ Anda sudah mulai senang gitu. Yang awalnya tidak senang menjadi senang gitu.
bahwa segala sesuatu yang kita tidak senangi belum tentu itu bukan bakat. Boleh jadi itu adalah bakat yang kita tidak sadari. Gitu, ya. Jadi ada bakat yang nampak yang bisa kita sadari, ada bakat yang tidak nampak. Yang mempunyai, di mana kita mempunyai kemampuan di situ, tetapi kita tidak sadari. Hanya orang lain saja yang bisa melihat, dan kita bisa menyadari hal itu seiring berkembangnya atau berjalannya waktu. Itu bakat. Saya tidak mau terlalu jauh membahas tentang apa itu bakat, karena dalam sebenarnya ini dalam teori-teori psikologi, ya. Biasanya orang kalau kita kasih motivasi, bakatmu apa gitu, ya, bakatmu ini, jadikan bakat itu sebagai pendapatan gitu. Dari bakat, dari hobi menjadi pendapatan. Hobi memancing, ya, kemudian dia jadi YouTuber, ternyata channelnya di advance, di dapat uang gitu. Akhirnya setiap hari mancing, itu kerjanya mancing. Dari hobi menjadi uang. Profesor Frans Magnus Suseno ini, beliau adalah seorang ahli filsafat, ya, masih hidup sampai sekarang dan sering tampil di layar kaca televisi, menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM atau hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama adalah hak itu mendahului penetapan negara. Apa maksudnya ini? Bahwa HAM itu mendahului penetapan negara. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sebelum negara itu ada, sebelum negara menetapkan bahwa Anda mendapatkan ini, itu Tuhan sudah memberikan dia satu hak itu sendiri. Jadi sebelum ada negara kita ini sudah, manusia sudah punya HAM itu sendiri. Jadi sebelum negara menetapkan Anda mendapatkan ini, mendapatkan bantuan ini, sebenarnya sebelum, ya, karena bantuan, misalnya bantuan BLT, bantuan sembako dan sebagainya untuk kelangsungan hidup masyarakat di situ, sebelum ditetapkan oleh negara, sebenarnya Tuhan sudah menetapkan dia untuk hidup di dunia gitu, dengan cara bagaimanapun, ya. Tanpa kehadiran negara pun HAM itu tetap ada, melekat pada manusia itu sendiri. Kecuali manusianya sudah diambil nyawanya, baru tidak ada lagi HAM itu. Dikatakan manusia apabila dia hidup dengan rohani dan jasmanianya. Tapi kalau hanya rohani saja, itu makhluk halus namanya. Ya. Manusia itu ya punya jasad, punya rohani. Dia punya bentuk kasarnya, ada bentuk halusnya. Itu manusia gitu. Kalau manusia hanya bentuk kasarnya tanpa bentuk halusnya, itu namanya tengkorak gitu. Ya. Jasad mayit gitu. Kalau manusia hanya rohnya saja, itu namanya roh halus. Dikatakan manusia yang sempurna itu apabila dua elemen unsur itu menyatukan dalam diri manusia itu sendiri. Ada jasadnya, ada rohanianya. Pada saat itu ya hak asasi melekat pada setiap manusia pada saat dia hidup. Bahkan sebelum keluar akta kelahirannya, akta kelahiran itu sudah melekat hak asasi manusia itu sendiri. Jadi mendahului penetapan negara, gitu. Yang kedua adalah hak itu bersifat universal. Setiap manusia, namanya manusia, insan itu melekat siapapun dia, ya, anytime, anywhere, anyone, gitu, ya. Setiap orang, setiap tempat, setiap waktu melekat. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih berbentuk manusia. Universalitas HAM merujuk pada apa yang dimaksud dengan HAM berlaku untuk seluruh ras manusia tanpa melihat warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa yang dia dilahirkan, apa agamanya, bagaimana asal usul keturunannya dan lain sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya, menurut Universal Declaration of Human Rights mengatakan bahwa dalam pembukuan dari deklarasi ini nyatakan bahwa HAM itu adalah hak kodrati, gitu. Kodrat, sudah kodratnya manusia. Kodratnya manusia diberikan nyawa. Kalau tidak ada nyawanya itu bukan manusia namanya, orang gitu ya. Yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak. Jadi kalau kita siksa manusia itu sudah melanggar itu. Kita bullying, ya bullying. Gitu. Tahu bullying? Apa itu bullying? Hah? Menindas. Apalagi? Menghina. Ya. Bullying itu ada dua, ada secara verbal, ada secara fisik. Secara fisik kita hina dia, dasar sudah hitam, pendek, hidup lagi. Nah, itu namanya menghina, membullying namanya. Gitu. Kalau secara fisik ya kita pukul dia, kita tendang dia, namanya bullying. Ya, ada verbal, ada non verbal. Ya. Maka hal yang seperti itu tidak boleh terjadi, tidak boleh, karena itu melanggar hak asasi manusia. Dia itu meskipun pendek, hitam, ya, tetapi dia manusia loh, gitu. Kan gitu ya. Nggak boleh kita menghina ya. Itu dalam teori HAM, nggak boleh. Misalnya mukanya jelek, misalnya sudah jelek, kayak mukanya itu kayak orang bilang kayak apa itu, kayak di bawahnya apa namanya, bawahnya apa namanya itu, kuali, bawahnya kuali bawahnya. Itu selalu dia sindir gitu, ini muka sudah seperti bawahnya kuali. Nah itu sudah menghina namanya ya. Segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu sudah pemberian Tuhan gitu. Ada orang buta gitu, dari kecil, dari bayi, tidak boleh kita hina dia. Karena itu bukan permintaan dia. Kan begitu kan? Tuhan sudah memberikan dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ada satu, banyak sebenarnya, bukan ada satu, banyak sekali orang-orang yang hidupnya dia semacam apa ya, semacam autis, atau dia dalam segi intelektual itu sangat terbatas, sangat kekurangan. Ya. Ada anak-anak yang seperti itu. Tetapi ternyata ada satu psikologi, satu kondisi jiwa manusia di mana dia keterbelakangan mental. Tetapi pada saat dia tumbuh besar, dia menjadi orang yang sangat cerdas sekali. Ya. Jadi Tuhan itu selalu menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan. Oke. Misalnya, sambil contoh dalam rumah tangga misalnya ya. Ada kekurangan istrinya, ada kekurangan suaminya, pasti. Dan ada kelebihan istrinya dan ada kelebihan suaminya. Nah, pertengkaran itu selalu mencari perbedaan yang diperuncing. Ya. Perbedaan yang diperuncing. Seperti apa itu? Misalnya laki-laki nih, laki-laki ya. Laki-laki ini tanggung jawabnya adalah mencari nafkah untuk anak dan istri, betul tidak? Betul. Tetapi tidak semua laki-laki mempunyai pendapatan yang memadai pada saat dia berumah tangga. Mungkin dia hanya buruh kasar, pekerjaannya halal, tetapi pendapatannya mungkin ya di bawah standar.
Kemudian si istri ngomel gitu, ini saya nyesal menikah sama kamu. Ya, dulu kalau bukan karena orang tua saya tidak mau menikah gitu. Ini sudah menghina. Ya, kenapa? Karena dia sudah merendahkan harkat dan martabat suaminya sendiri. Begitu juga dengan istri, gitu. Misalnya kondisinya istrinya mungkin, ya masakannya mungkin tidak sesedap aroma sedap misalnya, makan aroma sedap gitu. Dia masak istrinya dengan ikhlas, dengan tekun. Pulang dari kerja suaminya cicipi masakan istrinya. Pas dia cicipi langsung, ini makanan apa ini? Ini kecuali makanan kambing ini. Gitu. Ini sudah menghina lagi. Ada satu ajaran dari Rasul bahwa Rasul itu tidak pernah menghina makanan. Jadi kalau istrinya masak apa saja, yang penting itu adalah hasil tanganmu, saya senang sekali. Oh, luar biasa, romantis itu. Ya. Yang penting itu hasil keringatmu, apa yang kau lakukan saya akan makan. Nah, tapi kan zaman sekarang kan tidak gitu ya. Kalau tidak, lebih saya pergi makan di warung sana. Itu nggak boleh gitu laki-laki ya. Apa yang dimasak, yang disuguhkan oleh istrinya kita makan. Ya. Idealnya begitu. Idealnya jangan menghina makanan dan jangan merendahkan istri. Ya. Kalau bisa sanjung makanannya, luar biasa ini. Makanan ini saya baru hari ini merasakannya. Ya. Padahal dalam hati ini, aduh asin sekali ini, asin sekali apa segala macam. Tapi puji saja, puji. Luar biasa, baru hari ini. Sampai dia merinding nih, bulu rumahku ini saya. Nanti besok lagi masak juga seperti ini. Tapi dalam hatinya, aduh. Apa-apa, menyenangkan istri itu adalah ibadah. Nah, itu. Ini latihan buat perempuan dan laki-laki yang mau menikah. Layak dalam kehidupan, dia orangnya bebas. Bebas ini ya, harus kita batasi. Pada dasarnya manusia memang menghendaki namanya kebebasan. Pada dasarnya. Saya pernah tanya mahasiswa, kenapa kos-kosan itu? Padahal ada orang tuamu, padahal ada bibimu misalnya. Kenapa tidak tinggal sama bibi, sama paman, sama keluarga? Kenapa main kos-kosan gitu? Oh, tidak bebas Pak gitu. Kalau kita kan kos-kosan bebas gitu ya. Kita mau pulang jam 12 ya, kita mau teman-teman. Tapi kalau di rumahnya paman atau bibi ya, banyak kan tidak enakan Pak, tidak bebas gitu. Semua manusia pasti merasakan hal itu. Tetapi ingat bahwa manusia itu dibatasi kebebasannya. Dibatasi oleh apa? Macam-macam. Dibatasi oleh agama, dibatasi oleh negara. Jalan itu ya jalan untuk kita lalui. Tetapi kalau jalan ugal-ugalan, jalan pakai knalpot racing yang mengganggu orang lain, itu memang bebas, tetapi bebas yang merugikan orang lain. Gitu. Dan kalau bebas dalam artian tidak melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, norma hukum negara, maka silakan. Kalau orang Amerika sana bergaul bebas ya, bergaul bebas sama laki-laki perempuan dengan macam-macam, yang sangat luar biasa bebasnya. Tetapi kita di Indonesia punya kultur yang berbeda. Maka wajar misalnya orang tua kita bilang, di mana Jamil ini? Sudah jam 12 tidak pulang. Jamil bilang gini, Pak jangan terlalu kekang saya. Memang budaya Indonesia seperti itu. Harus kita terima. Karena Anda tidak hidup di negara barat. Gitu. Maka ya ingatkan baik-baik saja sama orang tua. Ya, tidak perlu marah gitu.
Boleh jadi mungkin Anda posisinya benar, mungkin lagi kerjakan tugas di rumah teman kan, gitu. Kemudian dimarahi orang tua, ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 12 malam, tidak? Ini kerja PR apa? Kerja tugas apa? Nah, ada ini. Kemudian jelaskan, kasih pemahaman. Kalau itu posisinya Anda benar. Masalahnya Anda bohong gitu. Masalahnya Anda bohong gitu. Saya keluar dulu di rumahnya teman kerjakan PR. Sampai jam 12 pulang. Orang tuanya sudah gelisah ini. Ya, dia tidak aktifkan HP-nya, memang sengaja tidak aktifkan HP-nya supaya tidak telepon. Ya. Supaya apa? Ya, main game, supaya pergi ke sana kemari. Isinya kerjakan tugas. Ternyata ujung-ujungnya di luar dari apa yang dia bicarakan. Itu namanya tidak amanah. Tidak amanah itu adalah sesuatu yang kita percaya kemudian kita hianati, tidak amanah. Orang tua sudah percaya kita, oh ya silakan, ya. Maka berkatalah dengan jujur dan berkatalah dengan tepat sesuai dengan apa yang menjadi perbuatan kita. Itu namanya amanah. Ya, selamatan tentu saja. Ada pertanyaan tentang hak asasi manusia itu sendiri? Ini sebenarnya banyak sekali kasus HAM. Ada dulu kasus pernikahan dini. Banyak kasus pernikahan dini, anak-anak di bawah usia, perempuan biasanya dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah tua karena banyak uangnya. Ada kasus itu karena orang tuanya punya utang sama orang itu. Karena tidak bisa membayar utangnya, akhirnya anaknya jadi korban. Kalau begitu nikahi saja anak saya itu. Jadi anaknya itu menjadi tebusan dosa dia. Luar biasa. Dan itu sempat kontroversi. Ada satu artikel, sebenarnya kalau saya teruskan materi ini akan kita dapat beberapa artikel tentang kasus nikah di bawah umur. Ada masih kecil, masih anak SD sudah dijodoh-jodohkan oleh orang tuanya. Itu ada daerah timur di Indonesia. Itu alasannya untuk menjaga keturunan harta warisan dari keluarga mereka sendiri. Jadi biasanya kan orang-orang kaya nih, orang-orang kaya mereka tidak mau menikah sama orang di luar itu. Jodoh-jodohkan anaknya. Bahkan dari kecil sudah dijodoh-jodoh. Ya, tetapi itu hal yang menurut saya bisa diperdebatkan. Tetapi yang menjadi miris ini adalah anak di bawah umur kemudian menjadi korban dari utang dari orang tuanya. Itu miris sekali. Orang tuanya tidak bisa bayar utangnya, kemudian mau tidak mau harus serahkan anaknya untuk dinikahi di bawah umur lah. Jadi itu melanggar sebenarnya. Karena kenapa? Anak itu yang belum usia reproduktif, ya. Kalau usia reproduktif itu usia di mana ya anak-anak sudah kalau perempuan itu sudah menstruasi, laki-laki sudah mimpi banjir misalnya, ya, dan lain sebagainya, sudah tumbuh dan sebagainya. Nah, itu dalam pelajaran biologi kalian tahu pastinya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, di situ sudah mencapai namanya masa pubertas. Dan sudah siap membuahi, tetapi biasanya dia umur 14, 15 itu sudah. Tetapi oleh para pakar idealnya itu menikahnya itu di atas 15, supaya kalau seperti perempuan itu kematangan rahimnya itu semakin kuat. Ada anak-anak yang menikah tepat sesuai dengan umur reproduksinya, tetapi dia kesusahan pada saat melahirkan karena belum matang rahimnya, tubuhnya juga belum kuat gitu. Ada. Makanya oleh para pakar mengatakan bahwa jangan di waktu yang tepat, dalam artian nanti umur 15 tahun, ada baiknya di atas itu, 17, 18, karena itu
lebih kuat. Ya, itu menurut teori atau pendapat dari para pakar kesehatan. Tapi pada dasarnya Tuhan pada saat menciptakan manusia dengan reproduksi yang sempurna itu sebenarnya secara kodrati sudah siap sebenarnya. Sudah siap. Tinggal para pakar itu kan sebenarnya mereka melakukan riset itu untuk meminimalisir terjadinya kematian pada ibu. Dulu itu ada pertengkaran ya antara bidan kesehatan dengan dukun gitu, bidan kampung gitu ya. Masing-masing mengklaim dirinya bahwa saya ini bidan kampung, dukun beranak, ini sudah puluhan tahun saya kasih melahirkan anak-anak. Si bidan juga ini, bidan dari sekolah kesehatan klaim, Anda bisa Pak, nggak bisa Bu. Itu kalau dalam ilmu kami itu nggak bisa cara melahirkan seperti itu. Itu berbahaya itu buat ibu melahirkan, berbahaya untuk anak dan berbahaya untuk ibunya juga. Terjadi pertengkaran di situ. Sehingga dimediasi oleh pemerintah bahwa bagaimana cara merawat ibu hamil sampai dia melahirkan dan pasca melahirkan itu dilatih oleh pemerintah. Sempat waktu itu bidan kampung itu atau dukun beranak itu sempat ditolak oleh ya mereka yang punya ilmu dalam bidang kesehatan. Tetapi seiring berkembangnya waktu mereka diterima karena mereka punya skill, punya kemampuan yang sudah puluhan tahun. Ya, biasanya kan dukun-dukun beranak itu kan umurnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah punya kemampuan yang bagus. Gitu. Ya, terlepas dari itu bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk diberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu harus dibatasi, tidak boleh terlalu bebas. Kalau manusia terlalu bebas, maka apalah bedanya antara binatang dengan manusia? Binatang tanpa menikah pun langsung kawin. Jadi bedanya menikah dengan kawin itu beda. Kalau menikah itu secara resmi dicatat ya, secara agama maupun negara itu menikah. Kalau perkawinan itu bisa dilakukan oleh binatang. Nikah tidak dilakukan oleh binatang. Nikah itu hanya dilakukan oleh manusia. Perkawinan dilakukan oleh binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, namanya perkawinan silang. Tetapi tumbuh-tumbuhan tidak ada istilah pernikahan silang. Ada pernikahan silang? Tidak ada kan? Perkawinan silang namanya. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, ya, makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut ketetapan MPR RI nomor 17/MPR/1998, hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Kalau saya tanya apa itu hak asasi manusia, ambil saja salah satu definisi dari sini. Atau Anda ambil poin-poin kuncinya, kata-kata kuncinya, kemudian Anda kembangkan sesuai dengan pemahaman Anda. Ada yang bertanya tentang hak asasi manusia ini sendiri? Silakan kalau ada yang mau ingin didiskusikan.
sudah jam 2:30 ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau Anda cari kasus banyak sih, banyak. Hanya mungkin kita tidak terlalu banyak berpikir ya. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa jilbab itu melanggar HAM gitu. Orang Barat mengatakan, orang-orang yang mau ingin bebas gitu. Karena jilbab itu menjadikan perempuan semakin tidak bergerak leluasa gitu. Bukalah jilbab dengan bebas, lihatlah diriku gitu. Orang-orang seperti itu yang disebut dengan kaum liberalisme ya, liberalisme atau libertarianisme. Tetapi Islam itu sudah memberikan atau mewanti-wanti jangan sampai ada umatnya yang terlalu kebablasan dalam memandang hak asasi. Makanya perlu diatur, manusia itu perlu diatur. Kalau manusia tidak diatur, itu akan terjadi hukum rimba. Kenapa ada negara? Kenapa ada pemerintah? Ada negara itu untuk mengatur orang-orang, masyarakat, manusia-manusia yang ada dalam sebuah negara itu agar teratur, tertib, aman, tentram. Ada pemerintah itu sebagai pelaku yang mengatur itu sendiri. Kalau tidak ada pemerintah, tidak ada negara, maka manusia itu seperti, ibaratnya seperti Homo sapiens, hidup bebas. Istrimu adalah istriku, anakmu adalah anakku, hidup bebas gitu ya. Seperti binatang. Oleh karena itu harus diatur dengan norma-norma itu sendiri. Kalau tidak diatur, bahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Coba saya lanjut lagi ya. Saya lanjut, mungkin saya butuh waktu sekitar 5 menit ya. Mari kita berbicara tentang sejarah demokrasi itu sendiri ya. Ini sekilas saja saya bacakan. Zaman kuno kata demokrasi pertama kali muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara-negara Athena, dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Ini sejarah demokrasi ya. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Jadi kalau Anda pernah mendengarkan Cleisthenes, itu adalah bapak demokrasi di Athena ya. Dialah yang pertama kali mempopulerkan kata demokrasi itu sendiri. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki 2 ciri. Yang pertama, pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberikan suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing, non pemilik tanah, dan pria berusia di bawah 20 tahun. Jadi begini ya, kalau dulu itu dalam masa Athena, itu setiap orang yang ada di kota, namanya kota Athena, yang ada di dalam kota Athena itu mempunyai hak untuk memilih. Punya hak mereka untuk memilih. Yang tidak mempunyai hak itu dibatasi. Budak tidak boleh, wanita tidak boleh, orang asing yang di luar dari Athena itu tidak boleh, orang yang non pemilik tanah tidak boleh, dan pria yang berusia di bawah 20 tahun tidak boleh. Jadi sangat
terbatas kan, ya. Tetapi pemilihannya secara langsung, gitu. Kalau misalnya kita pilih misalnya wakil DPR misalnya sekarang ya, itu dipilih, kalau sekarang kan dipilih lewat apa namanya, kotak suara ya, kartu suara. Tetapi di Athena itu dipilih langsung. Jadi ada nama di dalam box itu kemudian dimasukkan dengan apa, kerikil, batu-batu yang banyak namanya itulah yang banyak terisi apa, batu di dalam kotak itulah yang akan mewakili warganya. Jadi langsung diumumkan dia. Sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena. Ada 30.000 sampai 60.000 diantaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang warga negara pada masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang. Jadi kalau umur-umur seperti kalian, anak-anak muda ini, sudah wajib perang, wajib militer orang bilang kalau sekarang, wajib. Dan tidak ada alasan dulu. Jadi orang masa-masa, bahkan masanya Rasul dulu itu, anak-anak muda itu memang sudah dilatih cara berperang. Karena memang kondisinya dulu itu adalah kondisi perang. Sekarang kan perang itu semakin diminimalisir kan, semakin diminimalisir. Bahkan isu yang namanya perang dunia ketiga yang dimulai dari serangan Rusia ke Ukraina itu diminimalisir, jangan berdampak besar. Meskipun memang dampaknya besar pada ekonomi negara di dunia, tetapi dampak secara langsung, kalau perang dunia kedua itu kan besar sekali dampaknya, besar sekali. Sampai banyak negara terlibat dalam perang itu. Jepang, Jerman Timur, Jerman Barat, Amerika, Iran, Irak, luar biasa. Hampir semua negara berperang, makanya disebut dengan perang dunia. Ukraina dengan Rusia tidak bisa disebut sebagai perang dunia, meskipun oleh para pakar mengatakan itu adalah cikal bakal terjadinya perang dunia ketiga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu belum apa namanya, meluas. Biasanya kalau sudah seperti itu, katakanlah Ukraina dengan Rusia, kadangkala itu negara-negara yang bertetangga dengan Rusia, negara-negara yang bertetangga dengan Ukraina itu ikut membantu. Atau katakanlah apa namanya, Rusia masuk dalam negara NATO misalnya, itu maka semua negara yang tergabung dalam NATO itu harus mendukung anggotanya sendiri. Nah, itu yang memicu terjadinya perang, di mana hampir semua negara terlibat dalam perang. Yang sangat ditakutkan dalam perang dunia ketiga itu adalah perang nuklir. Kalau Anda membayangkan perang nuklir itu, Anda bayangkan namanya kota Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhkan bom nuklir, bom atom, itu satu kali rata semuanya. Anda bisa bayangkan itu, manusia hancur seperti tidak ada artinya. Maka itulah yang apa namanya, yang dihindari oleh negara-negara, yang dihindari oleh warga negara, termasuk di Indonesia. Bagaimana dengan Palestina dan Israel? Kenapa dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berhenti mereka melakukan apa, perang, melakukan perlawanan? Di Indonesia kan pro Palestina, warga Indonesia itu pro Palestina. Bahkan di Indonesia tidak mengizinkan warga Israel datang ke sini. Tidak ada kedutaan
orang Israel di Indonesia, diusir. Kalau Palestina, welcome, silakan datang di sini, warganya datang di sini, ulama-ulamanya kalau setiap bulan-bulan Ramadan mereka datang di sini, datang ceramah ulama-ulama dari Palestina. Ya. Warga Indonesia datang ke Palestina untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sebenarnya ya kita juga merasa senang, kita mendukung Palestina karena Palestina pertama adalah mayoritas Islam. Yang pertama, ya, Indonesia adalah mayoritas Islam. Yang kedua, ternyata Palestina itu adalah negara yang pertama mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Jadi sebelum negara lain mengumumkan, Palestina lah yang merasa senang, bangga, dan menyiarkan kepada negara-negara di dunia lain bahwa Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya dari penjajah dari Jepang. Sehingga sampai hari ini Indonesia masih mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Palestina. Kalau Israel, memang Zionis Israel itu memang sangat dikutuk, ya, dikutuk negaranya dan dikutuk masyarakatnya. Gitu. Kenapa Pak dikutuk masyarakatnya ini? Karena ada masyarakatnya yang tidak berdosa. Ya. Karena mereka kan Yahudi. Gitu. Yahudi itu adalah kaum yang membangkang dalam agama. Itu kan ada dalam kisah kaumnya Nabi Musa kan. Ya. Tapi ya saya tidak terlalu jauh membahas tentang itu. Ini berkaitan dengan kewarganegaraan kita ya. Negaraan berkaitan dengan hak asasi manusia. Perang itu adalah aktivitas atau tragedi kemanusiaan yang pastinya melanggar hak asasi manusia. Makanya memang tidak boleh perang. Orang-orang yang pro dengan HAM ini itu selalu menginginkan adanya kedamaian dunia. Karena kalau sudah perang, nyawa tidak ada harganya. Kalau sudah perang itu kalau ada teman saya dari Ambon pada tahun 98, 99 kalau tidak salah, 97 kalau tidak salah ya. 99 ya, sekitar tahun 1999 itu kan terjadi tragedi di Ambon. Kalian pernah dengar tidak tragedi itu? Kalian mungkin belum lahir kan? Saya waktu itu 99, waktu itu saya SD 99 masuk waktu itu tahun 2000 di SMP. Di SMP itu tahun 2000 itu sudah banyak sekali eksodus yang sekolah di sini. Gitu. Dapat ceritanya mengenaskan, sangat mengenaskan sekali. Kenapa saya katakan sangat mengenaskan? Karena mayat itu seperti seperti ikan yang mati di lautan, tidak ada harganya. Gitu. Oleh karena itu memang orang-orang yang menjunjung hak asasi manusia itu menginginkan adanya kedamaian dunia. Itu bagusnya juga di HAM. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis, bowl, dan pengadilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam artian modern. Bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut hak. Penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai oleh kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah.
Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada tahun 700 sebelum Masehi. Apela merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apela, penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran atau berteriak. Jadi orang teriak, oh ini saya pilih Johnny gitu, ini saya pilih, teriak. Nah, jadi ada dua cara pemilihannya. Ada yang pakai batu tadi, ya, jadi siapkan kotak, ada namanya, kemudian ditaruh batu, semakin banyak terisi kotak itu semakin dia menjadi pemimpin atau majelis di situ. Ada juga dengan cara teriak. Jadi ini satu-satu, oh ini saya pilih ini, saya pilih ini, teriak. Jadi ributnya di dalam majelis itu seperti Aristoteles mengatakan demokrasi itu seperti anak-anak, taman anak-anak. Karena kenapa mereka ribut itu. Sehingga Aristoteles itu mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang buruk. Beda dengan gurunya namanya Plato. Plato itu demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan yang bagus. Karena rakyat di situ mempunyai kesempatan untuk memilih pemimpinnya. Sedangkan Aristoteles mengatakan tidak. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang sangat buruk sekali, di mana rakyat yang tidak tahu tentang pemerintahan, yang tidak tahu tentang politik, mereka dilibatkan dalam pemerintahan. Masa penjual tomat mereka dilibatkan dalam politik. Masa buruh-buruh kasar mereka tidak tahu. Bahkan suara seorang bangsawan, satu bangsawan sama dengan suaranya seorang budak. Nah, itu sehingga dikritisi. Kalau sekarang masa sih suaranya ulama sama dengan anak muridnya? Ya memang secara kuantitas sama, satu suara. Tetapi suaranya ulama itu sangat dihormati. Ya. Kalau di Irian itu ada namanya sistem ikat, di mana hanya kepala sukunya yang mempunyai hak untuk memilih. Sedangkan warga yang ada di kampung itu mereka serahkan kepada kepala sukunya, ini kepala suku saja yang memilih. Itu sempat terjadi pada waktu pemilihan presiden pada waktu itu. Dipermasalahkan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahwa sistem ikat itu tidak bersendikan pada demokrasi langsung. Itu melanggar demokrasi. Oleh Mahkamah Agung mengatakan tidak. Ini sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung bahwa negara mengakui sistem ikat yang berlaku di Irian. Sistem ikat itu di mana kalau warganya di situ adalah ada 100 orang, kemudian 100 orang itu diikat oleh satu saja yang menentukan pilihan dari yang 100 orang itu. Boleh, namanya demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi itu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung itu di mana rakyat langsung memilih pemimpinnya, di mana rakyat langsung memilih presidennya, di mana rakyat langsung memilih bupatinya. Demokrasi tidak langsung, rakyat tidak langsung memilih presiden, rakyat tidak langsung memilih bupati, tidak langsung memilih gubernur, tidak langsung memilih wali kota, tidak langsung. Rakyat itu hanya bertugas memilih orang-orang yang ada di Dewan, DPR. Semakin banyak kursi yang ada di DPR, misalnya dia kuasai Golkar, yang kuasai Golkar di DPR, maka orang-orang Golkar yang akan mengisi eksekutif dari presiden sampai pada bupati, wali kota. Itu pemilihan secara tidak langsung. Kalian belum lahir pada waktu itu. Di masa Soeharto, itu pemilihan secara tidak langsung. Masa Soeharto. Masa Soeharto dulu tentram. Saya harus katakan tentram. Tenang. Ekonomi cukup bagus. Hanya banyak pelanggaran HAM. Karena kenapa? Ada namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi yang demo-demo pada waktu itu banyak disikat habis. Hari ini demo, besok tinggal nama gitu. Tahu ya, hari ini demo, besok tinggal nama, almarhum. Tidak ditahu jejaknya kapan
kapan dikuburkan, tidak tahu. Apakah dia sudah meninggal, tidak tahu. Yang jelas menghilang itu orang. Itu buruknya di masa Soeharto. Buruknya lagi di masa Soeharto, kebebasan berpendapat, berkumpul itu tidak ada. Anda kumpul-kumpul itu dicurigai kalau bukan pemberontakan PKI atau separatis atau kelompok-kelompok yang ingin menentang pemerintah, itu bisa disikat. Anda menyuarakan suara Anda di media-media, itu media dikuasai oleh pemerintah. Televisi waktu itu hanya TVRI, radio waktu itu namanya RRI. Media-media itu dikuasai pemerintah. Kalian mau demo apa gitu? Sekarang kalian demo, ditutup RCTI, ditutup Metro TV, masih ada media sosial. Kalau dulu tidak ada, dikuasai oleh pemerintah. Tetapi sisi lain, stabilitas ekonomi bagus. Di masa Soeharto stabilitas ekonomi bagus. Bahkan negara Indonesia disebut sebagai negara singa di Asia. Saking kita swasembada pangan pada waktu itu masa Soeharto, ekonomi kita stabil, pertumbuhan di atas 6% pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi di sisi lain, ya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia masih banyak pelanggaran. Jadi dua hal. Sekarang tidak. Sekarang kalian bebas berpendapat, warga negara bebas berkumpul, membuat organisasi macam-macam. Baik itu organisasi himpunan mahasiswa ini, himpunan masyarakat ini, dan lain sebagainya. Kalian bebas berkumpul, mengatasnamakan organisasi apapun. Kalian bebas berpendapat, baik itu berpendapat secara langsung maupun berpendapat menggunakan media. Tetapi keluar lagi aturan tentang undang-undang ITE, ya, di mana dalam menyampaikan pendapat tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh menyebarkan fitnah, ya, tidak boleh menyebarkan video pornografi, pornoaksi, ya, tidak boleh menyebarkan aksi-aksi teror, ya, yang menyebabkan, yang mengakibatkan adanya keresahan masyarakat. Itu bisa terjadi, hal seperti itu bisa terjadi. Tidak boleh menghina lambang-lambang negara seperti Pancasila, bendera merah putih dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada aturan yang melarang tidak boleh menghina presiden. Jadi semakin dibatasi, adanya kebebasan tetapi dibatasi lagi. Jadi posisi negara dalam sebuah perjalanan negara manapun itu selalu dibuka kerang, dibatasi, dibuka, batasi, buka, batasi, buka. Gitu terus. Kenapa dibatasi? Karena orang bilang sudah kebablasan. Presiden dihina sehina-hinanya gitu. Ya, dari masanya Gus Dur, dari masanya Megawati, Habibie, masuk ke SBY, ya, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, semuanya dihina itu. Yang paling banyak dihinanya itu adalah hanya dua, paling banyak dihina sekarang dan nampak, itu SBY dengan Jokowi. Karena kenapa? Di masanya SBY dan Jokowi itu media sosial sudah menjamur sekali. Kalau dulu masih dikunci media, masih dikuasai oleh pemerintah, sekarang susah mau kuasa ya. Anda tutup Facebook, masih ada TikTok. Anda tutup TikTok, masih ada Instagram. Anda tutup Instagram, masih ada WhatsApp. Anda tutup WhatsApp, masih ada Twitter. Semuanya dijadikan sebagai media untuk kampanye, menyuarakan pendapat. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas nanti saya akan lanjut lagi ya. Karena ini sangat penting sekali kalau kita berbicara tentang hak asasi dan demokrasi. Sangat penting. Kalau kita pahami,
ya minimal tidak kita menjadi warga negara yang